Salam sehat dari saya. Di tengah masa pandemi COVID Corona saat ini, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat, kita harus menambah ilmu, dan kita harus tetap berusaha. Oleh karenanya, tidak ada bisa menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Oleh karenanya, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan selalu berusaha untuk yang terbaik. Oleh karenanya, saksikan materi Bapak berikutnya. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Baik, sesuai dengan silabus, menginstalasi paket aplikasi web server, menguji hasil instalasi web server. Ketiga, menjalankan aplikasi web dengan browser. 4, merancang program tampilan format teks dalam halaman web. Yang kelima, membuat program halaman web yang menampilkan teks dengan berbagai format. Yang keenam, menguji hasil tampilan web dengan berbagai format teks. Berikutnya, saya ulang kembali di pertemuan sebelumnya. Kita telah mengetahui apa itu HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language. Merupakan sebuah bahasa markup, bukan bahasa pemrograman atau bahasa markup Indonesia marka. Itu bahasa yang mengkombinasikan, ada kekurangan sedikit situ, mengkombinasikan teks dan informasi tambahan mengenai teks tersebut. HTML merupakan dokumen standar yang digunakan untuk mendesain halaman web. Itulah pengertian dari HTML. Nah, dibentuk struktur dokumen HTML yang standar sebelum versi 5. HTML5 diperlihatkan sebagai berikut. Ya, bisa kalian perhatikan bentuk struktur dokumen HTML seperti yang di bawah ini. Perhatikan, sudah. Berikutnya, dalam merancang web yang akan kita gunakan atau aplikasi yang dibutuhkan antara lain, yang pertama itu XAMPP atau WAM server yang sudah include di dalamnya Apache, PHP, dan MySQL. Yang kedua, kita perlu web browser, Mozilla, Internet Explorer, dan sebagainya. Tapi yang Pak sarankan di sini kita menggunakan Mozilla Firefox. Terserah kamu menggunakan aplikasi mana saja, tapi yang standarnya Mozilla Firefox. Yang ketiga, perlu editor teks. Minggu lalu sudah saya jelaskan, editor teks itu Notepad dan sebagainya. Itulah aplikasi yang dibutuhkan. Mungkin ada juga nanti aplikasi yang lainnya, tapi yang untuk saat ini yang kita butuhkan ketiga ini. Oke. Yang pertama tadi ada XAMPP. Nah, di sini Bapak akan jelaskan langkah-langkah menginstal instalasi XAMPP. Pertama, kamu harus memiliki installernya dulu, ya. File install dari XAMPP boleh di-download free gitu biasanya. Tapi lumayan besar. Oke, sudah lihat materinya kan? Semoga bermanfaat tentunya buat kita. Dan jangan lupa share untuk teman-teman agar pendidikan di Indonesia lebih berkembang dan semua bisa menambah ilmu tentunya. Salam sehat dari saya, Papsu. Sekitar 100 mega lebih. Oke, kamu double klik nanti file tersebut, lalu klik next. Berikutnya akan ada tampilan pilihan mengenai komponen dari XAMPP yang akan diinstal seperti gambar di samping. Maka di checklist aja seluruhnya biar lebih baik, atau untuk lebih ringan dipilih saja dia Apache MySQL, PHP, PHP MyAdmin. Itu di checklist, dipastikan sudah terchecklist lalu diklik next nanti. Berikutnya ini pilih folder tujuan XAMPP-nya, di mana diinstal dia, apakah di C exam atau di D. Tapi saran Bapak di C saja, di drive C, lalu ada folder XAMPP. Lalu klik nanti next, maka proses instalasi berjalan. Itu agak lumayan makan waktu, ditunggu saja. Lalu yang ini berikutnya
jalankan XAMPP. Kalau memang sudah selesai diinstalasi finish, jalankan XAMPP-nya, buka aplikasi XAMPP. Nah, seperti gambar di sebelah kanan, maka klik tombol start pada Apache-nya dan MySQL. Kalau sudah ini, berikutnya memastikan apakah XAMPP kita berjalan dengan baik. Lalu buka browser, ketikkan localhost http /2 kali localhost, enter. Itu nanti kamu buat di browser di Mozilla tadi, Firefox. Oke, sampai di situ semoga sudah bisa. Kalau tidak bisa diulangi lagi ya. Oke, next. Nah, ini teorinya. Publikasi halaman web. Untuk menguji aplikasi web dengan mempublikasikannya ke web server, baik secara lokal maupun internet, berikut ini kita akan lakukan dalam server lokal dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam server lokal, ingat ya garis bawah ini. File dokumen sudah diletakkan di direktori web. Coba lihat, perhatikan kotak merah. File dokumen sudah diletakkan di direktori web. Artinya kamu sudah simpan, nanti dia di drive C, folder XAMPP, lalu di subfoldernya ada htdocs. Jadi kamu menyimpan file yang kamu ketik itu di dalam folder C exam htdocs. Ingat htdocs. Nah, baru berikutnya pastikan bahwa web server sudah dijalankan. Jadi XAMPP tadi sudah dijalankan. Nah, seperti XAMPP itu sudah berjalan. Nah, ini XAMPP sudah berjalan katanya. Ini pastikan bahwa sudah seperti ini. Artinya apa? Apache sudah running dan MySQL juga sudah berjalan, gitu ya. Oke. Buka web browser, kemudian ketikkan alamat URL merujuk ke lokasi dokumen. Nah, nanti kita akan praktekkan berikutnya ya. Lanjut. Di format teks, ini kembali saya ulangi minggu lalu ini, tapi saya tambahkan di paragraf. Ada paragraf di dalam melakukan pengelolaan teks. Apa itu paragraf? Biasanya terdiri dari beberapa halaman web itu, biasanya terdiri dari beberapa halaman. Dan di tiap halaman terdiri dari beberapa paragraf isinya. Nah, paragraf direpresentasikan melalui tag P, ya. Tag P sebenarnya merupakan tag P pasangan atau backslash P gitu ya biasanya. Seperti contoh di bawah ini, body P, ini contoh paragraf pertama, P ini merupakan paragraf kedua, dan berikutnya, dan seterusnya ya, sampai ditutup dengan backslash body. Itu dia ya, untuk paragraf. Lalu ada format teks itu, pengelolaan teks, ada fontase, ini dalam pengelolaan huruf font. HTML tentunya menyediakan beberapa elemen untuk menebalkan huruf, garis miring, garis bawah, dan sebagainya. HTML juga menyediakan elemen untuk menampilkan karakter khusus dengan memanfaatkan nama entitas. Nah, inilah berikut tabel karakter khusus. Perhatikan ya. Oke, inilah beberapa karakter khusus. Oke, lanjut. Yang berikutnya menggunakan list. HTML mendukung list dalam bentuk terurut, order, tak terurut, unordered, dan definition. Untuk setiap bentuk list ini terdapat list item dinyatakan melalui tag li. Lalu ada pengolahan teks itu juga perlu pewarnaan yang di D. Untuk warna background, HTML menyediakan atribut background color di tag body. Artinya semua di dalam tag body. Atribut dapat diisi dengan nama warna. Nah, ini kode warna crash ini. Lalu FFFF, itulah seperti contoh untuk kode warnanya. Lalu HTML juga menyediakan fasilitas atau tag untuk memasukkan gambar, mengolah gambar. Dan biasanya didukung oleh sejumlah atau beberapa atribut. Nah, berikut contoh sintaks HTML untuk menampilkan gambar. Ini dia. Ini kamu ketik dia di notepadmu yang dari HTML sampai backslash HTML, simpan saja nanti misalnya dengan gambar .html. Ingat di folder
cexam htdoc. Kamu menyimpan di folder cexam htdoc. Ya. Lalu pengelolaan teks itu ada juga link. Apa itu? Atau hyperlink. Hyperlink menghubungkan antara satu dokumen ke dokumen lain pada HTML. Seperti membuat sebuah teks atau gambar, ketika diklik nanti gambarnya atau teksnya, maka dia akan lanjut ke halaman berikutnya. Hyperlink itu biasanya dalam tulisan teksnya A atau yang sering dengan acor, jangkar. Teks A tadi diikuti atribut, dia href. Yang mana href disisipkan alamat yang dituju. Berikut penulisan hyperlink. Ya, a href malasngoding.com misalnya. Klik di sini. Maka dia akan nanti kalau diklik akan terbuka halaman malascoding.com. Lalu yang perlu kamu perhatikan, hyperlink memiliki dua jenis, yaitu alamat absolut dan alamat alternatif. Apa itu alamat absolut? Yaitu penulisan alamat file yang disertai alamat webnya. Itu dia absolut. Alternatif itu alamat file yang dipanggil berada pada aplikasi yang sama. Artinya dalam web yang sama. Ya. Itulah dia. Ada dua jenis hyperlink. Ada juga link itu digunakan langsung menuju email. Itu link email. Contohnya codingnya ini, ketikkan href mail to, biasanya diketikkan emailnya siapa gitu, email me. Lalu ada link gambar, ini tadi dia tagnya biasanya img ya, di antara tag A, itu dia, itu link email, link gambar. Nah sekarang kamu harus latihan. Biar kita coba dan uji juga servernya tadi. Jalan nggak dia kalau dibuat atau disimpan di folder htdoc. Buka aplikasi Notepadmu. Ayo, pelan-pelan saja. Buka aplikasi Notepad. Ketikkan sintaks HTML di bawah ini. Simpan dengan nama hyperlink HTML. Nah, yang ini coba kamu ketikkan di HTML-mu ini diketikkan di Notepad. Jangan ada salah ketik ataupun kurang huruf ataupun kelebihan huruf, yang standar saja. Head, lalu title. Ini titlenya belajar link HTML, boleh kamu ganti. Tapi backslash titlenya jangan, tagnya jangan dirubah lah pokoknya. Tapi kalau kata-kata narasinya ini boleh kamu rubah. Misalnya selamat datang di website interaktif, halaman web, lengkapi link. Ini boleh pelan-pelan, pausekan dulu, berhentikan, kamu ketikkan dulu. Ketikkan ini di HTML, jangan lupa nanti simpan dengan nama hyperlink.html. Ingat, sekali lagi Bapak ingatkan, ingat disimpan di folder cexam htdoc. Oke, sebelum menjalankan nanti, pastikan exam pp-mu sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Sudah. Nah, kalau sudah diketik, untuk menjalankan dia, memastikan berhasil tidaknya coding tadi, HTML tadi, maka buka browser. Nah, ketikkanlah di sana ini di address-nya itu alamatnya localhost /hyperlink.html. Nah, kalau memang berhasil berjalan baik, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, dia berhasil. Nah, kamu sudah sukses dalam membuat aplikasi HTML. Nanti dia kalau diklik dia kembali ke HTML ini, ke halaman link, dia akan tersorot dan bisa diklik. Ya. Saya rasa, Bapak rasa demikian dulu materi kita untuk pertemuan yang kedua. Coba di rumah, pelan-pelan saja, karena kalau gitu dasarnya HTML nanti gagal, tidak benar, maka berikutnya pertemuan seterusnya kamu akan gagal. Banyak orang gagal
karena di awal permulaan dia sudah tidak berhasil. Makanya Bapak, saya sengaja sedikit-sedikit saja, karena memang pembelajaran kita online, sedikit-sedikit saja, tapi kamu bisa menguasainya. Jangan lupa di like channel Bapak ini, di share sama teman-temanmu, saling berbagi, kita bisa diskusi. Kamu bisa buat komen di bawah channel Bapak ini ya. Dan kamu juga bisa belajar aplikasi lainnya. Karena jangan lupa like, share, dan subscribe. Ada beberapa materi di channel Bapak ini, ada After Effects, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Daripada kosong kamu berkeliaran, sebaiknya di rumah saja belajar. Demikianlah dari Bapak, salam sehat ya. Ya, terima kasih. Oke, sudah lihat materinya kan? Semoga bermanfaat tentunya buat kita, dan jangan lupa share untuk teman-teman agar pendidikan di Indonesia lebih berkembang dan semua bisa menambah ilmu tentunya. Salam sehat dari saya, Papsu.